Halo, perkenalkan saya Trifli Delon Dondokambe dengan NIM 220611020537. Di video kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat materi bab 16, 17, dan 18 untuk memenuhi tugas 7 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen 4B8 dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang Balance Scorecard. Balance Scorecard atau disingkat BSC adalah sebuah metode manajemen strategis yang digunakan untuk memantau dan mengukur kinerja suatu organisasi dari berbagai perspektif. Konsep dasar BSC terdapat 3 macam. Yang pertama, multiple perspektif, memperhitungkan keuangan, pelanggan, proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kedua, strategi alignment, membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tujuan strategis. Yang ketiga, clear objektif, yaitu membantu menetapkan dan mengkomunikasikan tujuan jangka pendek dan panjang. Evolusi perkembangan BSC terdapat 3 macam. Yang pertama, penyempurnaan konsep, yaitu telah mengalami evolusi dari sekedar alat mengukur kinerja menjadi alat manajemen strategis. Yang kedua, pengintegrasian teknologi. Dengan perkembangan teknologi, BSC kini dapat terintegrasi dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga, data dividend approach. Evolusi BSC memfokuskan penggunaan data untuk pengambilan keputusan strategis. Dampak BSC terhadap desain sistem pengukuran kinerja manajemen. Penekanan pada kinerja, yaitu membantu organisasi untuk fokus pada aspek kinerja yang relevan dengan strategi. Yang kedua, peningkatan kualitas data, yaitu mampu mengumpulkan dan menganalisis data dengan baik. Dan yang ketiga, integrasi strategis, mengintegrasikan SPPM dengan strategi organisasi secara menyeluruh. Keuntungan penerapan BSC dalam SPPM: penilaian multidimensi, yaitu memberikan pandangan holistik terhadap kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Monitoring proaktif, yaitu penerapan BSC memungkinkan organisasi untuk melakukan monitor kinerja secara proaktif. Yang ketiga, sebagai alat pengarah, membantu dalam menetapkan arah dan fokus kinerja organisasi dengan jelas. Tantangan dalam menerapkan BSC yaitu ada: yang pertama, kesulitan perubahan budaya, yang memerlukan perubahan budaya organisasi yang seringkali sulit dilakukan. Yang kedua, perubahan proses kinerja, yaitu implementasi BSC seringkali memerlukan restrukturisasi proses kinerja yang telah ada. Yang ketiga, pengelolaan perubahan, yaitu tantangan mengelola perubahan di berbagai tingkat organisasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Pengukuran kinerja BSC membantu organisasi untuk melacak dan mengevaluasi pencapaian strategis, perbaikan berkelanjutan, yaitu memberikan landasan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, dan keterlibatan tim, yaitu menciptakan keterlibatan tim dalam pencapaian tujuan strategis. Demikian pembahasan materi bab 16. Kita masuk ke dalam pembahasan materi yang ke-17. Pada pembahasan yang kedua, bab 17 tentang sistem penghargaan berbasis kinerja. Sistem penghargaan berbasis kinerja adalah suatu program yang memberikan pengakuan kepada karyawan berdasarkan pencapaian dan kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Tujuan dari sistem penghargaan berbasis kinerja ada 3 macam. Yang pertama, peningkatan kinerja, yaitu pendorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja secara berkelanjutan. Yang kedua, adanya motivasi karyawan, memberikan insentif dan memelihara semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, manajemen kinerja, meningkatkan pengelolaan kinerja dan evaluasi karyawan secara objektif. Komponen-komponen utama dalam sistem penghargaan berbasis kinerja, yaitu ada pencapaian kinerja, pemberian insentif berdasarkan pencapaian target kerja yang telah ditetapkan, retrospektif kinerja, yaitu evaluasi kinerja berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu, dan yang terakhir ada umpan balik perilaku, yaitu pengakuan atas perilaku yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Keuntungan bagi perusahaan dalam menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang pertama, ada peningkatan produktivitas, yaitu dukungan bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja karyawan. Yang kedua, ada retensi karyawan, yaitu penghargaan sebagai faktor penentu retensi karyawan yang berkualitas.
Yang ketiga, motivasi tinggi mendorong semangat kerja yang loyalitas terhadap perusahaan. Langkah-langkah implementasi sistem penghargaan berbasis kinerja yaitu ada: yang pertama, penetapan tujuan, mendefinisikan target kinerja yang akan diukur dan dihargai. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi yaitu mengukur pencapaian kinerja secara objektif dan transparan. Dan yang ketiga, komunikasi efektif yaitu menyampaikan informasi dan tujuan sistem penghargaan kepada seluruh karyawan. Tantangan dalam menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja yaitu ada penilaian subjektif, di mana kesulitan dalam melakukan evaluasi yang objektif terhadap pencapaian kinerja, ketidaksetaraan perlakuan yaitu khawatir akan ketidakadilan dalam pemberian penghargaan antara karyawan, resistensi perubahan yaitu ada tantangan dalam mengubah budaya dan perilaku kerja yang sudah mapan. Studi kasus suksesnya sistem penghargaan berbasis kinerja di suatu perusahaan. Kinerja unggul yaitu terukur dan terfokus pada kriteria berhasil yang dapat diukur. Inovasi kolaboratif yaitu budaya inovasi yang diarahkan oleh kolaborasi lintas tim. Keterlibatan karyawan yaitu partisipasi aktif karyawan dalam merancang sistem penghargaan. Insentif tepat sasaran yaitu pemberian insentif yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Kesimpulan, itu pentingnya sistem penghargaan berbasis kinerja dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas, dukungan bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja karyawan, retensi karyawan yaitu penghargaan sebagai faktor penentu retensi karyawan yang berkualitas. Dan yang terakhir, motivasi tinggi mendorong semangat kerja dan loyalitas terhadap perusahaan. Untuk pembahasan bab 17 telah selesai, kita masuk ke topik yang ketiga atau topik yang terakhir, bab 18. Pada bab yang ke-18 kita akan membahas mengenai efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Pengertian efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness adalah konsep penting dalam bisnis. Efisiensi adalah tentang melakukan hal dengan benar, sementara produktivitas membicarakan seberapa banyak yang dapat dilakukan, dan cost effectiveness adalah ukuran efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Mengapa efisiensi penting dalam bisnis? Yaitu yang pertama, peningkat profit. Dengan efisiensi, biaya yang dikurangi akan berkontribusi terhadap profitabilitas. Yang kedua, bersaing di pasar. Memungkinkan perusahaan untuk memproduksi lebih cepat dan lebih murah. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Proses yang efisien dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Strategi meningkatkan produktivitas ada 3 macam. Yang pertama, prioritaskan tugas. Mengidentifikasi tugas yang paling penting untuk diselesaikan lebih dahulu. Yang kedua, positif dan berinovasi, yaitu memberikan dukungan bagi karyawan untuk berinovasi, berpikir, dan kreatif. Dan yang ketiga, beri umpan balik. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada tim. Pengaruh efisiensi terhadap cost effectiveness. Yang pertama ada pengendalian biaya, yaitu penggunaan efisiensi dari sumber daya akan mengurangi biaya produksi. Produktivitas yang tinggi dengan proses yang efisien, tingkat produktivitas meningkat. Dan yang terakhir, penentu keberhasilan yaitu cost effectiveness adalah kunci dalam mengukur keberhasilan bisnis. Metode evaluasi efisiensi dan produktivitas. Analisis data yaitu evaluasi data untuk mengidentifikasi area untuk peningkatan efisiensi. Penilaian kerja yaitu mengukur kinerja karyawan, dan proses untuk meningkatkan produktivitas. Metrik efisiensi, membuat dan menerapkan metrik untuk mengukur efisiensi operasional. Studi kasus implementasi efisiensi dan produktivitas. Proses lama yang ditingkatkan 35%, biaya yang dikurangi 25%, dan peningkatan kinerja 40%. Tantangan dalam mencapai efisiensi dan produktivitas optimal. Yang pertama, ketidakpastian pasar, yaitu perubahan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, perubahan teknologi, yaitu mengadopsi teknologi baru untuk memperbaiki proses yang sudah ada. Yang ketiga, perubahan organisasi, yaitu pelatihan dan pengembangan diperlukan dalam menghadapi perubahan.
Demikian presentasi saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.